Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 52. Si Bungsu menarik nafas lega mendengar penuturan lelaki itu. Dia lega berada di antara para pejuang bangsanya. Apa yang harus saya lakukan dengan mayat ini? Tanyanya. Biarkan di sini, ini urusan saya. Termasuk memberitahu istri dan anak-anaknya. Engkau bertindak benar dan cepat dengan melarikan mayatnya. Kalau Jepang sampai tahu wajah dan alamat mayat ini, maka keluarganya akan ikut punah. Syukur jejaknya engkau hapus. Kini saya rasa engkau lebih baik cepat-cepat pulang ke rumah Datuk Penghulu. Dia tidak di rumah, tengah menghadiri pertemuan di kayu tanam bersama Engku Syafei dan Etek Rahmah El Yunusiah. Kabarnya Jepang mulai terpukul di Filipina oleh sekutu. Sedang diperhitungkan langkah apa yang akan diambil oleh para anggota Gyugun. Makanya engkau saya suruh pulang. Tadi saya mendapat informasi bahwa ada pasukan Jepang ditugaskan menangkap Datuk Penghulu. Saya jadi ingat anak istrinya. Dan saya mendapat kabar bahwa di sana ada juga adikmu yang bernama Mei Mei. Saya khawatir dengan nasib mereka. Si Bungsu tertegun. Hatinya berdebar aneh. Ada perasaan tak sedap menyelusup di hatinya. Berapa orang Jepang ke sana? Tanyanya perlahan. Antara 4 atau 5 orang. Semuanya kempetai. Kempetai. Ya, cepatlah ke sana. Yang penting kau selamatkan anak bini Datuk itu serta adikmu. Si Bungsu tak banyak bicara lagi. Kalau dapat saat itu juga dia ingin berada di Padang Gamuak. Bagaimana tentang bendi Pak Datuk? Bendi itu saya tinggalkan tak jauh dari lepau kopi itu. Jangan khawatir, telah ada yang mengaturnya. Keluarlah lewat pintu bawah. Akan ada yang mengantarmu lewat jalan memintas melalui rel kereta api. Lalu si Bungsu diantar melalui jalan memintas ke Padang Gamuak. Anak muda yang benar-benar luar biasa, kata pemilik lepau kopi itu setelah si Bungsu pergi. Ya, dia telah mulai membunuhi Jepang, barangkali sudah puluhan yang mati di tangannya. Sementara pejuang-pejuang baru dalam taraf rencana saja. Kita harus malu padanya. Pemilik toko bertingkat itu berkata perlahan. Saya tak bisa percaya ketika dahulu ada yang bercerita bahwa di Payakumbuh ada seorang anak muda yang membunuhi Jepang dengan samurai. Tapi ketika tadi dia membunuh 2 Jepang itu dengan cepat, bahkan tak sempat saya ketahui bagaimana caranya, saya baru bisa yakin. Bahkan saya merasa malu karena dulu tak yakin, pemilik lepau kopi itu berkata lagi. Si Bungsu tertegak di pematang sawah. Jaraknya dari tempat tegak itu ke rumah Datuk Penghulu masih sekitar 500 meter. Tapi dia tegak dengan kaku di pematang itu karena melihat cahaya api. Cahaya api itu jelas datangnya dari tengah hutan bambu. Dia berdoa semogalah api yang berkobar itu bukan dari rumah Datuk Penghulu. Dengan berdoa terus begitu, dia mempercepat langkahnya. Bahkan kini berlari melompati parit, kayu-kayu dan bambu yang tumbang. Dan tiba-tiba dia tertegak. Rumah itulah yang terbakar, kini telah runtuh, rata dengan tanah. Api masih menjilati sisa puingnya. Mei Mei, dia berteriak dengan tubuh menggigil. Sepi, yang menyahut hanya gemertak api memakan sisa dinding bambu rumah yang rubuh itu. Tek Ani, sepi, anjing pun tak ada yang melolong. Gemertak api memakan puing makin perlahan. Upik, Mei Mei, matanya mulai basah. Ya Tuhan, selamatkanlah mereka. Selamatkanlah mereka ya Allah, katanya perlahan sambil mulai mengitari rumah yang telah jadi bara itu. Tiba di bahagian belakang rumah dia tertegak. Nauzubillah, bulu tengkuknya berdiri. Dekat rumpun pisang, terbaring sesosok tubuh perempuan. Kepalanya hampir putus. Perempuan itu adalah Tek Ani, istri Datuk Penghulu. Perempuan ini jelas dibunuh setelah diperkosa. Perempuan berumur 40 tahun itu memang masih cantik dan bertubuh bersih. Kini dia dibunuh Jepang. Pakaiannya tak menentu. Si Bungsu jongkok, menutup tubuh perempuan itu dengan kainnya yang tergeletak tak jauh dari situ. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 53. Tiba-tiba dia dengar keluhan. Dia segera bangkit dan menoleh. Si Upik, gadis berumur 13 tahun itu juga habis diperkosa. Pakaiannya centang perenang. Dia tersandar di rumpun bambu. Upik, ya Allah, nasib apa yang menimpa kalian dik? Ujar si Bungsu sambil mengangkat tubuh gadis itu, sementara air matanya telah membasahi pipi.
Si Upik menggeleng. Dia pegang tangan si bungsu, kemudian berkata perlahan, udah, di mana Amak? Si bungsu menggigit bibir agar tak menangis. Dia segera teringat nasib dirinya. Betapa dahulu ibu, ayah dan kakaknya dibunuhi Jepang. Bagaimana dia akan mengatakan pada si Upik bahwa ibunya telah terbunuh? Bagaimana? Tolong carikan Amak. Udah, tadi dia diseret Jepang ke belakang. Uni Mei Mei berada di pondok di tengah rumpun bambu itu, di tempat Uda latihan. Gadis kecil itu terkulai kepalanya di tangan si bungsu. Penderitaan yang tiada taranya itu telah merenggut nyawanya. Si bungsu menegada ke langit yang gelap. Dia memeluk mayat gadis itu dan menangis. Maafkan saya Upik, maafkan saya terlambat membantu kalian. Ya Tuhan, kenapa aku pergi pula malam ini? Mayat itu dia baringkan di dekat mayat ibunya. Kemudian dia segera ingat pada Mei Mei. Seperti terbang dia menuju ke pondok kecil itu. Tapi lagi-lagi ia tertegak kaku. Pondok itu sudah runtuh seperti diobrak-abrik setan. Mei Mei, dia ingin berteriak memanggil. Tapi saking cemasnya, yang keluar dari mulutnya hanyalah keluhan kecil. Keluhan di antara mata yang basah. Koko, sebuah rintihan halus dekat rumpun bambu. Rintihan itu sudah cukup bagi si bungsu untuk mengetahui di mana gadis itu berada. Dia melompat ke sana. Hari sangat gelap. Namun dia mendapatkan tubuh Mei Mei tersandar ke pohon bambu. Mei Mei, Koko, dia peluk gadis itu. Mei Mei ingin membalas pelukannya, namun tangannya seperti tak ada tenaga. Tapi dia tetap juga membalas pelukan anak muda itu, di dalam hati. Si bungsu memangku tubuh adiknya itu ke bekas rumah datuk penghulu. Kemudian membaringkannya di tempat bersih. Dalam cahaya api wajah Mei Mei kelihatan sangat pucat. Moi, Koko. Dengan suara putus-putus Mei Mei menceritakan dari mula kisah kedatangan Jepang itu. Kisah dia membunuh kelima kempetai yang akan memperkosanya itu. Kemudian menceritakan kedatangan 12 kempetai yang telah membakar dan memperkosa mereka bergantian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 54. Engkau tahu siapa yang telah memperkosamu? Mei Mei memejamkan mata, seperti mengumpulkan ingatannya. Saya tidak melihat wajah mereka Koko. Di pondok itu terlalu gelap. Tapi saya mengetahui jumlah mereka. 12. Mereka melaknati saya bergantian. Dan kalau tak salah, mereka memanggil komandan mereka dengan sebutan Shoi Ato. Koko, aku ingin membahagiakan engkau. Sayang malam ini Tuhan memisahkan kita. Jangan berkata begitu Moi. Dengarlah Koko, jangan potong bicaraku. Aku tahu engkau hanya menganggap aku sebagai adikmu. Aku memang tak bisa berharap lebih dari itu bukan? Namun ketahuilah Koko sayang, aku mencintaimu. Aku belum pernah merasakan jatuh cinta. Tapi kerinduanku padamu, rasa sayangku padamu, rasa ingin selalu berada di dekatmu, rasa gelisah bila engkau tinggalkan meski sesaat, rasa gundah bila engkau murung, adalah rasa cintaku padamu. Aku tahu, perempuan seperti aku, yang telah dilumuri dosa dan noda yang takkan tercuci, tak layak mendapat apa-apa darimu, Koko. Mei Mei, dengarlah Koko, satu-satunya milikku yang paling berharga kini, adalah cintaku. Aku tak lagi punya kehormatan. Karena telah direngut dan dirobek-robek oleh orang yang tak pernah kukenali. Namun cintaku tak pernah ada yang menyentuh. Dan kalau engkau tak merasa hina menerimanya, ku berikan cintaku itu padamu Koko. Mei Mei, si bungsu memanggil. Koko, aku mencintaimu. Aku belajar bertanak menggulai dan menjahit dari tekani adalah untukmu. Aku selalu mengimpikan betapa bahagianya bila engkau menikahiku. Aku menjadi istrimu, bertanak, menjahitkan kemeja dan sarungmu yang koyak, mencucikan pakaian. Sesakit sesenang denganmu. Ah, itulah satu-satunya impianku yang paling indah. Engkau tak marah aku bermimpi seperti itu Koko. Hanya mimpi. Dan malam ini mimpiku itu terbakar hangus, jadi abu. Si bungsu merasa dadanya sesak. Seakan-akan pecah menahan haru, dia peluk gadis itu erat-erat. Kemudian berbisik di antara air matanya yang turun. Engkau tak bermimpi sayangku. Engkau tak bermimpi itu akan jadi kenyataan. Percayalah, aku juga mencintaimu. Mei Mei dengarilah, aku mencintaimu. Kau dengar ucapanku, aku mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Mei Mei, mata gadis itu terpejam. Mei Mei, si bungsu memanggil di antara tangisnya.
Mei Mei, kau dengar aku sayang, aku mencintaimu, kita akan segera menikah. Mei Mei membuka matanya, perlahan sekali, wajahnya bersemu merah. Dia seperti tersenyum, bibirnya bergerak, namun tak ada suara. Mei Mei, Mei Mei, koko, benarkah itu? Tanda tanya petik 2. Tuhan jadi saksinya sayang, Tuhan saksinya, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang engkau sembah. Koko, ciumlah aku. Si bungsu mendekatkan wajahnya ke wajah Mei Mei. Mata gadis itu terpejam, bibirnya mengurak senyum, namun kaki dan tangannya terasa dingin. Si bungsu mencium kening gadis itu perlahan, kemudian mengecup bibirnya perlahan. Nafas Mei Mei terasa panas, dan manik-manik air mata mengalir di pipinya. Koko sayang, desahnya amat pelan. Mei Mei tidak menjawab. Si bungsu menguncang tubuhnya, namun Mei Mei terlalu banyak mengeluarkan darah. Dia jatuh pingsan. Mei Mei, si bungsu memanggil. Dia mendekatkan telinganya ke dada gadis itu. Pelan-pelan terdengar degup jantungnya. Amat perlahan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Selamatkan dia, selamatkan dia. Tolonglah nyawanya ya Tuhan. Dia berdoa di antara matanya yang basah. Bungsu, tiba-tiba ada suara memanggilnya. Dia menoleh. Di belakangnya berdiri tegak Datuk Penghulu. Datuk itu tegak terdiam menatap rumahnya yang rata dengan tanah, yang sisi pekarangannya sedang dijilati api. Kenapa dia tiba-tiba saja sampai ada di sini? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 55. Sejak 2 hari yang lalu dia pergi ke Padang Panjang. Di Diniyah Putri tengah berlangsung rapat perjuangan yang dipimpin oleh Engku Syafei. Tak ada tempat yang paling aman untuk rapat kecuali ruangan belakang sekolah Diniyah Putri itu. Sebab, Encik Rahma El Yunusiah yang memimpin sekolah itu amat disegani oleh bala tentara Jepang. Rahma tak pernah mau dibujuk untuk menerima bantuan bagi sekolahnya. Sejak pemerintahan Belanda, Rahma sudah bertegas-tegas menolak bantuan dari penjajah. Kini Jepang yang menjajah. Dia tahu Jepang adalah fasis yang amat kejam. Dan itu segera terbukti. Rahma menjadi salah seorang pejuang yang ikut membina dan menghubungi pemuda-pemuda Indonesia yang ada dalam Gyugun. Dalam rapat itu sudah banyak yang dibicarakan. Umumnya tentang taktik melucuti senjata Jepang, tentang markas, tentang logistik dan penyergapan gudang amunisi di berbagai kota. Saya lihat Engku Datuk tidak tenang. Barangkali teringat pada keluarga di Bukit Tinggi. Encik Rahmah yang bermata amat tajam bertanya. Datuk Penghulu terkejut. Namun dia tak mau mendustai kata hatinya. Dia memang gelisah, pikirannya ke rumah saja, seperti ada yang tak selesai rasanya. Benar, saya khawatir kalau ada yang terjadi atas anak istri saya, katanya. Encik Rahmah memandang kepada Engku Syafei. Engku Syafei dari kayu tanam itu mengangguk. Orang-orang ini adalah orang-orang yang arif. Mereka seperti dapat membaca, bahwa akan ada musibah yang bakal menimpa diri Datuk itu. Saya sebenarnya tidak begitu khawatir, sebab keluarga saya tinggal bersama seorang anak muda yang tangguh, yang bernama Si Bungsu. Engku Syafei dan Encik Rahmah saling pandang lagi begitu nama Si Bungsu disebut. Si Bungsu, nama itu sudah demikian terkenal. Kiranya dia berada di rumahmu Datuk. Ya, sudah cukup lama, saya memang tak memberitahukannya pada Encik dan Pak Syafei. Syukurlah, anak muda itu ada di sana. Jasanya amat besar bagi membangkitkan semangat juang pemuda-pemuda kita, ya. Karena ada dialah, saya berani datang kemari dengan meninggalkan keluarga saya. Tapi sejak kemarin hati saya tak sedap. Saya rasa lebih baik Datuk pulang dulu. Rapat ini hanya tinggal menyelesaikan yang kecil-kecil saja. Besok saya kirim kurir untuk menyampaikan putusan, ujar Engku Syafei. Baiklah, saya berharap bisa sampai malam nanti di rumah. Datuk Penghulu lalu tegak. Meninggalkan rapat rahasia yang jumlah pengikutnya 15 orang itu. Kini dia telah berada di rumahnya. Tapi telah terlambat, rumahnya sudah rata dengan tanah. Sisanya marak dimakan api. Tubuhnya terasa linu. Di depan api dia lihat Si Bungsu memeluk tubuh Mei Mei. Mana Etek dan adikmu Bungsu? Datuk itu bertanya dari tempat tegaknya. Pertanyaan perlahan. Bungsu meletakkan tubuh Mei Mei, kemudian menghadap pada Datuk itu. Maafkan saya, Pak, mereka. Bungsu tak dapat melanjutkan ucapannya. Bagaimana dia akan berkata? Bagaimana dia akan menyampaikan musibah itu?
Dia memang tak perlu menyampaikannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 56. Begitu Mula datang tadi, datuk ini sudah dapat menduga apa yang terjadi. Dia sudah menduga bahwa istri dan anaknya telah binasa. Matanya menyapu sekitar tempat itu. Di balik unggun rumahnya yang telah runtuh, dia lihat sesosok tubuh terbujur ditutupi kain. Dekat batang pisang, dia lihat tubuh si Upik, anaknya. Lelaki tua itu, yang sehari-hari adalah kusir bendi, tapi dalam jiwanya berkobar semangat perjuangan untuk kemerdekaan bagi bangsanya itu, tertegak dengan diam. Matanya bergantian menatap kedua mayat anak dan istrinya. Perlahan di pipinya yang tua kelihatan air mata mengalir. Si bungsu jadi kagum melihat ketabahan orang tua ini. Dia sudah melihat jenazah anak dan istrinya. Namun setapak pun dia tak beranjak dari tempatnya. Kalian menjadi orang pertama yang meninggal sebagai korban perang kemerdekaan di kota ini. Semoga Tuhan menerima kalian, dia berkata perlahan pada anak dan istrinya. Ya, kedua anak beranak itu, korban-korban pertama di kota Jam Gadang itu dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Mereka memang tak terlibat langsung dalam peperangan itu. Sebab perang kemerdekaan belum lagi dimulai. Sementara di Payakumbuh, ayah si bungsu dan teman-temannya yang mati di tangan Kempetai lebih dari setahun yang lalu, merupakan tumbal pertama pula bagi perang kemerdekaan yang akan meletus itu. Datuk Penghulu masih tertegak melihat mayat anak dan istrinya dari jauh. Melihat api menjilat sisa rumahnya. Si bungsu yang tadi heran melihat kenapa Datuk itu tak mau mendekat mayat istri dan anaknya, tiba-tiba merasa tegang. Di antara gemertak suara api memakan sisa rumah, di antara kesepian yang mencekap di hutan bambu kampung Tarok itu nalurinya menangkap sesuatu. Naluri yang dia bawa turun dari Gunung Sago. Setahun dia hidup di rimba belantara itu. Hidup dan bersaing dengan kekerasan dan keganasan alam. Hidup dan belajar untuk tetap bertahan tak mati dari keganasan binatang buas. Naluri yang sudah tertempa, karena dia manusia, maka nalurinya melebihi naluri hewan buas di hutan. Kini, dia menangkap sesuatu yang mengancam jiwa. Ancaman itu datang dari sekitar tempat mereka kini tegak. Datang dari arah kegelapan hutan bambu yang tegak seperti iblis mengelilingi mereka. Ketinggian pohon-pohon bambu di kampung Padang Gamuak Tarok itu seperti tangan El Maut yang siap mencekik leher mereka. Tubuhnya jadi tegang, telinganya yang amat tajam, yang terlatih selama 2 tahun di rimba Gunung Sago, menangkap bunyi-bunyi halus di belakangnya. Dia melihat Datuk Penghulu itu masih tegak diam. Jarak antara dia dan Datuk itu sekitar 2 depa. Ada orang datang Pak Datuk. Katanya perlahan sekali, tapi suaranya yang perlahan itu terdengar oleh Datuk tersebut. Ya, tapi berbuatlah seperti kita tak tahu. Mereka 6 orang berbedil dan mereka adalah Kempetai. Ujar si Datuk perlahan. Si bungsu jadi kaget. Dia hanya baru taraf mengetahui bahwa ada orang datang. Tapi Datuk itu telah mengetahui jumlahnya. Dan mengetahui bahwa yang datang itu adalah serdadu Jepang. Dia telah menjalani latihan setahun penuh. Belajar dari binatang buas di Gunung Sago. Kepandaiannya dalam mendengarkan sesuatu yang jauh sangat tajam. Tapi Datuk Penghulu ternyata punya firasat lebih tajam lagi. Bayangkan betapa tingginya ilmu Datuk itu. Diam-diam si bungsu memuji ketinggian ilmu orang tua ini. Biarkan tubuh Mei Mei di sana. Mereka pasti menyangka gadis itu telah mati. Hitung 6 hitungan setelah ini. Kemudian melompatlah. Kita balas kejahanaman mereka, ujar Datuk perlahan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 57. Begitu habis ucapannya, tiba-tiba Datuk itu memekik. Tubuhnya melenting dan tiba-tiba bergulung lenyap ke dalam palunan semak tempat depa sebelah kanan si bungsu mengikuti. Dengan mempergunakan lompat tupai yang sangat mahir, tubuhnya bergulingan ke belakang. Dan lenyap ke balik pohon buluh. Saat itu pula 6 senjata meledak. Tapi tembakan itu menemui tempat kosong. Terdengar makian dalam bahasa Jepang. Tentara Jepang itu, setelah sampai ke markasnya rupanya segera diperintahkan lagi oleh komandannya untuk kembali. Mereka pasti pulang, dan tangkap Datuk itu atau anak muda yang bernama si bungsu keparat itu. Dia baru saja membunuh 2 orang Kempetai di pasar sebentar ini. Ujar komandan Kempetai itu berang. 6 orang Kempetai segera kembali ke Tarok. Dan memang benar, mereka datang persis ketika Datuk Penghulu itu sampai di sana.
Mereka lalu mengendap-endap mendekati kedua orang itu. Maksudnya untuk menyergap mereka setelah dekat. Ternyata kedatangan mereka diketahui kedua orang itu. Datuk, menyerahlah, seorang Kempetai berpangkat Shocho, Sersan Mayor, berteriak. Namun yang menyahut hanyalah sepi. Dia memberi isyarat, dan 6 bedil di tangan mereka kembali menyalak. 3 ke arah semak di mana Datuk Penghulu tadi lenyap. 3 lagi ke arah lenyapnya si bungsu. Kedua tempat itu dirobek-robek peluru. Namun tak ada suara apa-apa. Kempetai itu nampaknya sudah bertekad untuk membunuh saja kedua orang ini. Jahanam, Sersan itu menyumpah. Tetapi saat itu pula dari arah kiri mereka sebuah bayangan berkelebat. Datuk Penghulu menghambur. Seorang Heicho, kopral, yang tegak paling belakang tiba-tiba melihat kehadiran Datuk itu di depannya. Dia mengangkat bedil. Namun kaki Datuk itu bekerja cepat sekali. Tendangan pertama mendarat di kerampang Jepang itu. Jepang itu memekik. Namun sebelum pekikannya habis, tendangan kedua menghantam lehernya disusul sebuah tusukan jari tangan yang amat cepat dan amat kuat. Terdengar Jepang itu meraung. Kedua biji matanya tercukil keluar. Bukan main cepatnya kejadian itu berlangsung. Sehingga ketika kelima Kempetai yang lain menoleh, yang kelihatan hanyalah bayangan tubuh Datuk itu lenyap ke dalam palunan semak. Kembali 5 senjata menyalak ke arah semak itu. Namun sepi, Kempetai yang satu itu meraung, matanya buta seketika. Namun raungnya tiba-tiba terhenti. Kedua tendangan Datuk itu ternyata mengakhiri penderitaannya. Sersan Mayor tadi memerintahkan untuk membuat lingkaran dengan membelakangi satu sama lain. Dengan demikian tak ada kemungkinan diserang dari belakang. Krosak, terdengar semak berisik di sebelah kiri mereka. Segera saja senjata mereka terarah dan memuntahkan peluru ke arah itu. Tapi begitu senjata mereka menyalak dan mereka memandang ke arah semak itu, tubuh Datuk Penghulu kembali muncul di sebelah kanan. Kini sebilah keris di tangannya. Tanpa memberi ampun, kerisnya beraksi. Seorang Kempetai berpangkat Nitohei, prajurit 2, pertama-tama jadi sasaran. Dia akan memalingkan kepala melihat Datuk yang muncul tiba-tiba itu, tapi itulah gerakannya yang terakhir. Karena setelah itu lehernya hampir putus ditebas Datuk Penghulu. Sasaran berikutnya adalah prajurit di kanannya. Sebuah tendangan mematahkan rusuknya. Ketika ia melenguh, sebuah cuek belakang menghantam jantungnya. Sesuai cuek itu tubuh si Datuk melompat dan lenyap ke dalam gelapan. Kedua Jepang itu mati. Bagero, si Sersan Mayor berteriak berang. Dalam waktu hanya 10 hitungan, 3 orang anak buahnya mati. Kini mereka jadi gugup dan tegang. Sersan Mayor itu berniat untuk menarik regunya. Untuk melanjutkan menyerang membabi buta tak mungkin. Mereka memang punya bedil tapi daerah ini bukan daerah mereka. Cuaca sangat gelap. Satu-satunya cahaya penerangan hanyalah cahaya api bekas rumah Datuk yang terbakar itu. Itu pun cahayanya sangat sedikit. Mereka bisa saja menembak tak menentu. Tapi kedua orang itu bisa menghindar sebelum bedil meledak. Sebab mereka berada dalam kegelapan. Lagi pula mereka mengenal setiap jengkal semak dan hutan bambu di kampung itu. Kami akan kemari lagi. Kami akan menangkap kalian. Awaslah, seru si Sersan menggertak. Lalu dia memberi isyarat pada kedua temannya untuk mengundurkan diri. Mereka mulai melangkah langkah demi langkah dengan senjata siap ditembakkan. Dari semak persembunyiannya, Datuk Penghulu melihat mereka dengan penuh dendam dan kebencian. Giliranmu, bungsu, dia berseru dari tempat persembunyiannya. Begitu suaranya terdengar, begitu ketiga Kempetai itu menembaki tempat gelap tersebut. Namun Datuk ini sudah pindah tempat. Dia bergerak amat cepat. Kembali Kempetai itu menembaki tempat kosong. Akan halnya si bungsu, sejak tadi menonton saja dari persembunyiannya bagaimana Datuk itu membantai ketiga Jepang tersebut. Dia kagum pada gerakan silat Datuk Penghulu itu. Dan kini dia mendengar Datuk itu meminta dia bertindak. Ketiga Kempetai itu mundur terus. Selangkah, 2, 3, 4, 5. Tak terlihat ada gerakan dari si bungsu. Datuk Penghulu menatap terus. Dia yakin anak muda itu akan bertindak. Kempetai itu makin jauh. Siap-siaplah untuk lari. Kampung ini kampung setan, bisik si Sersan Mayor pada kedua temannya. Teman-temannya dengan mata sipit yang dibesar-besarkan coba menembus kegelapan malam untuk melihat kalau kedua orang yang bersembunyi itu muncul. Nah, sekarang lari, Sersan Mayor itu berseru. Sahabat si Binuang Channel, novel bersambung ke bagian 58.